Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnanto SPD, Guru SD Negeri 19 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya, yaitu SD Negeri 19 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak hebat? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, walafiat, sehingga kita bisa menuntut ilmu ya, biasanya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya, agar kita dipermudahkan ya, untuk belajar pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tolas, terima kasih. Silakan kembali ke tempat ya. Baik, berikutnya Bapak akan mengecek kehadiran ya. Agiska Ramadhani, Alisa, Alfika Yuliana, Efrilda, Fariski, Karina Wijayanti, Leza Sisika. Oke, baik ya, sudah semua ya. Oke, berikutnya silakan keluarkan buku ya, buku tema 3-nya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Siap ya semua ya? Hiduplah Indonesia Raya. Biar tambah semangat ya, biar tambah semangat, kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjut dengan tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat.
gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu organ pencernaan ya, mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya. Satu, mulut kerongkongan, dua, lambung usus halus, tiga, usus besar anus, 1, 2, 3, sistem pencernaanku. Oke, terima kasih Rena semuanya. Silakan duduk kembali ya. Oke, baik. Jadi pada hari ini ya kita akan belajar tema 3 ya, makanan sehat, subtema 2 pembelajaran kelima. Kita melanjutkan ya. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya di pelajaran yang kedua. Oke. Nah, masih ingat ya? Jadi pada pembelajaran kita yang kemarin ya, waktu itu yang sebelumnya itu adalah tentang apa kemarin? Tentang organ pencernaan manusia ya. Kemudian apa lagi pelajaran kita? Tentang iklan. Nah, ini adalah organ pencernaan ya. Organ pencernaan. Coba sekarang ya. Kemarin kita sudah belajar ya. Ini apa nih? Mulut. Ya, ini mulut yang pertama ya. Kemudian kerongkongan. Kemudian apa? Lambung. Ini halus. Kemudian besar dah. Ya, yang terakhir adalah anus ya. Untuk mengingatkan kembali atau ya materi yang sudah pernah kita pelajari kemarin, ya kita akan mengerjakan kuis ya menggunakan aplikasi Kahoot ya. Sekarang coba keluarkan HP-nya. Keluarkan ya HP-nya. Harus cepat ya, nanti ada waktunya. Oke. Silakan buka aplikasi Kahoot.it. Sudah siap ya? Oke. Nanti masukkan PIN ya. Ya. 789 1250. Kuis organ pencernaan. Oke, 1 2 3. Baca soalnya. Waktunya dilihat. Oke. Wah, betul semua ya. Alhamdulillah ya. Lanjut. Ada yang salah nih, betul semua nih hari ini. Oke, kita lihat siapa yang juaranya hari ini. Juara 1, 2, dan 3 naik podium dia. Oke, juara 1, 3, Pak Rizky. Juara 2, Rama dia. Hebat. Juara 3, siapa? Ada juara baru? Oh, Skimor Ramadhani. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah jadi yang akan kita pelajari yang pertama dengan mengamati nanti tayangan video pembelajaran tentang proses pencernaan manusia itu. Nanti anak-anak Bapak dapat menyebutkan fungsi ya, fungsi organ pencernaan manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati nanti tayangan video juga tentang proses pencernaan manusia, anak-anak Bapak dapat menganalisis fungsi organ pencernaan manusia dengan baik. Kemudian dengan mengamati tayangan PowerPoint tentang fungsi organ sistem pencernaan manusia, anak Bapak dapat melengkapi bagian organ fungsi organ manusia itu ya sistem pencernaan manusia dengan
tepat. Dan dengan mengamati tayangan PowerPoint tentang ciri-ciri iklan, media cetak dan elektronik, nanti anak-anak Bapak dapat membedakan iklan media cetak dan elektronik dengan benar. Itu ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita amati ya. Nih, apa yang terjadi pada Dayu? Sakit perut. Apa sih penyebabnya? Iya. Dan yang kedua nih, apa yang terjadi pada Ubay? Sakit gigi. Apa penyebabnya sakit gigi biasanya? Jarang gosok gigi. Makanan yang sering makanan manis, iya ya. Itu penyebabnya ya. Di organ pencernaan terjadi masalah. Oke, sekarang, nah kalau tadi ya si apa Dayu ya, Dayu itu sakit perut. Organ mana yang mengalami masalah? Lambung. Ini ya lambung ya. Kemudian tadi si Ubay itu sakit gigi. Organ mana yang mengalami masalah? Nah ini. Jadi terganggu. Salah satu organ pencernaan kita terganggu, maka akan mengganggu juga proses pencernaan ya. Gitu. Oke, berikutnya kita akan tampilkan video ya tentang organ pencernaan. Nanti silakan disimak, dicermati videonya, catat yang hal-hal penting. Kamu akan mengetahui ya, bisa melihat bagaimana fungsi organ pencernaan manusia itu ya. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar, dan tarik. Yang pertama adalah mulut. Mulut ya. berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Dan mengejar air liur. Ya, jadi fungsi mulut untuk mengunyah makanan menjadi halus ya. Kemudian pada mulut juga itu prosesnya cara kimiawi dan mekanik ya, dibantu oleh lidah, gigi dan kelenjar. Selanjutnya kerongkongan ya. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, kemudian organ yang kedua adalah kerongkongan ya. Kerongkongan itu saluran penghubung dari rongga mulut ke lambung. Jadi untuk meneruskan makanan itu ke lambung itu kerongkongan ya. Kemudian memiliki dua bagian, faring dan sebagus. Kemudian ada gerak namanya gerak peristaltik. Lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum ada lambung ya. Yang tiga, lambung mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, tempat penyimpan makanan sementara sebelum dialirkan ke organ yang selanjutnya. Kemudian apa? Mencegah dan memecah dan mengaduk ya. Mekanisme dengan gerak apa? Gerak peristaltik ya. Kemudian berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. ini ya halus ya. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada usus halus itu berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan, itu usus ya. Ya, kemudian usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosum, dan ileum usus penyerapan. Ya, catat ya. Usus besar berfungsi untuk proses pembentukan sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Ya, jadi pada usus besar berfungsi untuk proses pembusukan makanan. Selanjutnya nanti setelah usus besar, maka sisa-sisa cernaan ya, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. Terakhir ya. Paham semuanya sampai sini ya? Ya, baik. Menerangkan ya cara terjadinya ya. Cara terjadinya menggunakan alat peraga ya, sudah kita buat. Nah ini ya, jadi nanti si makanan itu masuk ke
mulut ya, mulut. Kemudian dikunyah mulut sampai halus nih, misalnya nih, halus nih, halus. Ini dirubah ya. Nah, halus. Ya, setelah dikunyah halus, maka nanti akan masuk ke didorong oleh ke kerongkongan ya, gini ya. Nah, ini kemana nih habis kerongkongan nih? Lambung. Ini udah berbentuk ya, halus ya. Nah, masuk di lambungnya ini akan dicerna nih, diproses ini kan, dicerna. Setelah dicerna, langsung nanti setelah dicerna sari makanannya masuk ke usus halus ini, usus halus ya. Nah, usus halus ini masuk sini nih. Jadi sari-sari makanan akan diserap di usus halus. Setelah di usus halus, tidak semua sari-sari makanan bisa diserap ya. Maka dibantu oleh masuk ke mana? Usus besar nih makanannya ya. Masuk ke usus besar. Di usus besar ini terjadi pembusukan. Jadi sari-sari makanan yang serap di usus halus itu usus besar ya. Setelah itu nanti baru dia akan turun terus. Nah, setelah sampai sini ya, itu akan berubah warnanya menjadi kuning. Ini akan dikeluarkan oleh anus. Nah, ini berupa feses ya. Nih ya, terus ke bawah ini. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin tanyakan? Gak ada? Oke. Kita tepuk semangat ya, biar tambah semangat ya. Oke, siap ya? Tepuk semangat. Semangat. Ya. Ini ya, sini. Siapa yang pernah melihatnya? Iklan ini? Waduh, pernah semua nih. Ya. Di mana nih dilihat? Kamu lihat? Televisi. Ya. Obat apa sih nih? Namanya? Nampak. Oke. Kemudian tadi iklan apa tadi? Kalau di televisi kan? Media elektronik. Jadi ciri iklan media elektronik ya. Ciri iklan media elektronik. Yang pertama, ya, jadi penyampaiannya secara elektronik, audio visual. Jadi ada audio suaranya, ada gambar visual jelas ya. Nah, itu elektronik. Kemudian disampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi ada waktunya. Dan yang ketiga, ya bahasanya formal boleh, non formal boleh, ya kan? Sudah jelas. Kemudian menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Dia kalimatnya singkat. Kemudian selanjutnya gaya yang mudah dipahami dan harus ada musik ya, ada musik pengiring ya, musik pengiringnya ya, untuk sebagai pendukung dari iklan tersebut ya. Saat mual prima mengganggu, atasi dengan yang gak biasa. Minum Milanta bekerja cepat meredakan perih, mual dan nyeri di perut dengan quick action formula yang bisa menurunkan asam lambung dalam hitungan detik. Milanta, cepat cegah sakit mah. Ya, nah itu contohnya iklan apa tadi? Iklan media elektronik. Paham ya sampai sini ya? Paham. Jadi apa perbedaan iklan media cetak dan elektronik? Yang pertama, media cetak iklan disampaikan secara tertulis. Kalau elektronik ya audio dan visual gitu ya. Elektronik dan audio visual, ada suara, ada gambar ya. Kemudian selanjutnya apa? Ya, kalau cetak itu bisa kita simpan kapan kita mau bacanya bisa ya. Tapi kalau elektronik bisa disimpan nggak? Nggak bisa. Kalau cetak kalimatnya panjang dan jelas, terinci gitu ya, jelas, panjang gitu, biar orang paham. Kalau elektronik perlu nggak panjang-panjang? Nggak perlu, singkat, padat, yang jelas gitu ya. Sampai sini bisa dipahami bedanya elektronik. Nah, sekarang apa persamaannya media cetak dan elektronik? Sama-sama memberikan informasi. Kemudian apa lagi?
sama-sama menawarkan, menginformasikan ya produk atau jasa. Ya, itu ya persamaannya ya. Jadi iklan media cetak dan elektronik itu sama-sama memberikan informasi gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Sebelumnya kita sudah membuatkan kelompok ya. Kita sudah buatkan kelompok. Ya. Oke, Bapak bagikan ya LKPD-nya per kelompok masing-masing ya. Ya, silakan ditulis nama ya. Tulis namanya, nama kelompok masing-masing. Diskusikan ya dengan kelompoknya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ya, yang sudah bisa nanti maju ke depan presentasi ya. Ketika presentasi ditanya ya. Kelompoknya Rena? Ya. Silakan yang bertanya siap-siap. Ya, kelompok 1 ya. Silakan. Ya. Perhatikan ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan fungsi mulut adalah itu menangkapnya makanan agar menjadi lebih halus. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Organ yang membantu pencernaan dari mulut adalah lidah, gigi, kelenjar, dan Ya. Terus lanjut. kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian yaitu faring dan esophagus. Dalam kerongkongan terjadi gerakan menemas lemak dan mendorong makanan ke lambung. Disebut gerakan peristaltik. Peristaltik. Lanjut ke yang ini sudah. Iklan. Iklan media cetak disampaikan secara tertulis. Iklan media elektronik disampaikan secara audio dan audiovisual. Terus, iklan media cetak bisa disimpan dan dibaca kapan saja. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan waktu. Media cetak juga menggunakan kalimat yang panjang dan terperinci. Sedangkan iklan media elektronik singkat dan padat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Tadi sudah dipaparkan ya tentang LKPD-nya. Ada yang bertanya? Kelompok? Silakan. Tentang organ pencernaan atau iklan? Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Jelas? Sampaikan. Ada lagi? Cukup? Oke. Terima kasih ya. Dah. Cukup. Kelompok 1 terima kasih. Oke, kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Pal jempol. Pal jempol. Salut. Oke. Kasih kelompok 1 silakan duduk. Ya. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban LKPD kami. Ya. Fungsi lambung adalah tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Ya. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Ya. Itu sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Oke, ada yang tanya? Ya. Proses pembusukan makanan di usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya kelompok 3 ya. Sudah bertanya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 ya. Yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau presentasikan LKPD kami Dari kelompok berapa? dari kelompok 3. Ya, silakan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki 2 bagian, yaitu faring dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas dan mendorong makanan ke lambung. Disebut gerak peristaltik. Ya. Itu pemaparan dari kelompok 3 ya. Sekarang ada yang tanyakan kelompok yang lain? Ya, sekarang kelompok 2. Dan yang membantu pencernaan di dalam mulut adalah lidah, gigi, kelenjar, air liur. Kerongkongan memiliki 2 bagian, yaitu faring dan lambung. Kerongkongan mempunyai 2 bagian, yaitu bagian apa aja? Kerongkongan, faring dan esophagus. Silakan kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Ini ya, kelompok 4 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban. Ya. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Iklan media cetak disampaikan secara tertulis, dapat dibaca kapan saja dan disimpan. Disampaikan secara terperinci dan panjang. Iklan media elektronik disampaikan secara audio dan audiovisual. Disampaikan secara singkat dan padat, menggunakan waktu yang singkat. Ya. Jelas pemaparannya? Jelas ya. Ada yang tanyakan nggak? Kelompok 1 ya. Ya. Silakan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas-remas dan mendorong makanan ke dalam lambung disebut gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik. Jelas kelompok 1? Lagi? Ada lagi? Oh ya, silakan. Usus besar berfungsi untuk proses
sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Jelas? Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Cukup? Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Terima kasih ya. Sudah semua kelompok sudah mempresentasikan KPD-nya. Oke, baik, selanjutnya mengerjakan evaluasi ya. Nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi dengan menggunakan Google Form ya. Google Form menggunakan HP ya. Keluarkan HP-nya ya. Keluarkan HP-nya. Nanti Bapak akan kirimkan linknya ya ke grup. Silakan nanti diklik. Klik ya nanti Bapak. Coba Bapak kirimkan dulu ya. Coba dicek udah masuk di grup ya, itu link evaluasi ya. Silakan dikerjakan, tulis nama kelas ya yang lengkap. Belas orang. Ini nilainya ya. Pertama Karina ya 100, Rahma 16, sudah semua ya. Alfika, Berlin, sudah semua ya. Siva, Nadifa, sudah semua ya mengerjakan? Sudah tahu nilainya ya? Lihat di depan ya, itu nilai evaluasi hari ini ya. Jadi HP itu sebagai apa namanya, media elektronik ya, IT ya. Jadi kita harus punya kemampuan ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa memanfaatkan menggunakannya ya sebagai bahan belajar ya. Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi fungsi organ pencernaan. Ini ya. Pertama apa? Mulut. Apa fungsinya mulut? Kemudian kerongkongan. Apa fungsinya tadi? Ya, jadi makanan yang dari mulut itu akan didorong ke lambung, masuk ke lambung ya. Lambung, apa fungsinya? Mencerna makanan. Kalau di lambung tadi ada apa yang membantu mencerna makanan? Enzim. Terus enzim apa? Ya, dibantu oleh antrofase dan lipase. Ya. Kemudian usus halus, apa fungsinya? Sari makanan. Apa usus halus? Usus besar. Nah, di usus besar terjadi apa? Terjadi pembusukan makanan ya, pembusukan makanan. Terakhir apa organ pencernaan? Anus ya. Untuk itu ya, supaya kita tetap sehat, pencernaan juga normal, kita senantiasa menjaga kesehatan ya. Kalau organ pencernaan kita salah satunya mengalami masalah ya, maka dia akan mengganggu pencernaan kita. Ya, seperti tadi
misalnya sakit gigi, ya kan? Itu juga mengganggu kan? Kita mau makan enak ya, nah itu akan mengganggu. Yang kita makan juga kan berkurang dengan salah satu organ pencernaan mulut kita mengalami masalah. Nah itu ya, dijaga ya organ pencernaan kita dengan baik. Ciri-ciri iklan tadi apa? Media elektronik. Pertama, elektronik. Audio dan visual. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ada waktunya, tidak bisa disimpan, waktunya singkat gitu. Ya, itu. Kemudian mudah dipahami, persuasif. Persuasif itu apa? Sifat mengajak. Terus apa lagi? Ya, terdapat musik. Itu ya. Nah, jadi itulah tadi kita sudah menyimpulkan semua ya pelajaran kita pada hari ini. Apakah pelajaran kita menarik pada hari ini? Di mananya sih menariknya? Organ pencernaan. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Iklan. Kalau organ pencernaan di mana Raisa? Yang menariknya mulut. Kalau di iklan di mana Rizky? Elektronik apa tadi? Tentang obat sakit mah ya. Oke, baik. Jadi nanti pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menjaga organ pencernaan agar tetap sehat. Itu ya. Nah, nanti untuk itu kalian pelajari ya di rumah tema 3 ya, tema 3 pelajari sehingga nanti ketika kita masuk ke materi selanjutnya maka kalian sudah ada dasar-dasarnya ya. Sudah ya, kita rapikan dulu ya buku kita, dimasukkan ke dalam, dirapikan, HP-nya dimasukkan juga ya ke dalam tas. Oke, kalau sudah kita berdoa ya. Ketua kelas pimpin doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih udah kelas. Silakan kembali ke tempat. Baik, sebelum kita pulang ya nanti ya kita piket dulu ya. Piket dulu, bersih, dipel ya. Ya, lihat siapa yang piket hari ini ya. Nah, dengan kita piket maka kita telah menerapkan tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita sebagai siswa. Kemudian hati-hati ya di jalan ya. Semoga kita semua nanti diberikan keselamatan sampai rumah ya. Insya Allah untuk besok kita bertemu kembali ya. Bertemu kembali insya Allah. Ya baik, Bapak akhiri ya pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.